Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nonis Nida Rahab, Prodi PGSD kelas 2C, NPM 201401114. Di sini saya akan membacakan makalah yang berjudul Prinsip Pengembangan Media. Langsung saja pada pembahasannya, perkembangan media pembelajaran. Yang pada awalnya sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa itu, kita mengenal tokoh yang bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Penulis buku itu dilandasi oleh suatu konsep dasar, bahwa tidak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Dari sinilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera pandang dan dengar. Yang pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar atau teaching aids. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan lain-lain. Seperti gambar atau ilustrasi, sketsa atau gambar garis, grafik, bagan, chart, dan gabungan dari dua bentuk atau lebih yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan daya ingat siswa dalam belajar. Jadi, dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal dengan audio visual atau audio visual aids apa. Maka lahirlah peralatan audio visual pembelajaran. Usaha-usaha untuk membuat pelajaran abstrak menjadi lebih konkret terus dalam mengikuti pelajaran. Peranan media yang semakin meningkat ini sering menimbulkan kekhawatiran bagi guru. Namun sebenarnya hal itu perlu terjadi seandainya kita menyadari betapa masih banyak dan beratnya peran guru yang lain. Memberikan perhatian dan bimbingan secara individu kepada siswa merupakan tugas penting guru yang terkadang kurang mendapat perhatian. Hal ini mungkin karena waktu yang ada telah banyak tersita untuk guru yang menyajikan mata pelajaran. Kondisi semacam ini akan terus terjadi selama guru masih menganggap bahwa dirinya merupakan sumber utama, apalagi satu-satunya sumber bagi siswa. Padahal, jika guru bisa memanfaatkan berbagai media pembelajaran secara baik, maka guru dapat berbagai peran dalam media. Untuk itu, guru bisa lebih banyak menggunakan waktunya untuk menjalankan fungsinya sebagai penasehat, pembimbing, motivator, dan fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar.
Yang selanjutnya, pengertian guru dan media pembelajaran. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para siswa dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi yang mencakup tanggung jawab, wibawa, dan kedisiplinan. Berkenaan dengan wibawa, guru harus memiliki kelebihan dan merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, intelektual, dan pribadinya. Sedangkan disiplin ilmu dimaksudkan bahwa guru harus mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsisten atas kesadaran profesional, karena mereka bertugas untuk mendisiplinkan peserta didik di dalam sekolah, terutama dalam pelajaran. Oleh karena itu, menanamkan disiplin harus dimulai dari diri sendiri dalam berbagai tindakan dan perilaku. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pelajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Peran guru dalam media pembelajaran yaitu: yang pertama, peran guru sebagai mediator. Sebagai mediator, hendaknya menciptakan kualitas lingkungan yang interaktif secara maksimal, mengatur arus kegiatan siswa, menampung semua persoalan yang diajukan siswa, dan mengembalikan lagi persoalan tersebut kepada siswa yang lain untuk dijawab dan dipecahkan. Lalu guru bersama siswa menarik kesimpulan atas jawaban masalah hasil tersebut. Sebagai mediator, guru harusnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Dengan demikian, pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan, yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Peran guru sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator. Guru berperan memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator membawa konsekuensi terhadap perubahan pola hubungan guru-siswa yang semula lebih bersifat top-down ke hubungan kemitraan. Dalam hubungan yang bersifat top-down, guru seringkali diposisikan sebagai atasan yang cenderung bersifat otoriter. Syarat komando, instruksi bergaya birokrat, bahkan pawang. Sedangkan hubungan kemitraan antara guru dengan siswa, guru bertindak sebagai pendamping belajar para siswa dengan suasana belajar yang demokratis dan menyenangkan. Oleh karena itu, agar guru dapat menjalankan perannya sebagai fasilitator, sebaiknya guru dapat memenuhi prinsip-prinsip belajar yang dikembangkan dalam pendidikan kemitraan, yaitu bahwa siswa akan belajar dengan baik apabila: yang pertama, siswa secara penuh dapat mengambil bagian dalam setiap aktivitas pembelajaran. Yang kedua, apa yang dipelajari bermanfaat dan praktis. Yang ketiga,
siswa mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan secara penuh pengetahuan dan keterampilan dalam waktu yang cukup. Yang keempat, pembelajaran dapat mempertimbangkan dan disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya dan daya pikir siswa. Yang kelima, terbina saling pengertian, baik antara guru dengan siswa maupun sebaliknya. Di samping itu, guru sebaiknya dapat memperhatikan karakteristik-karakteristik seorang siswa yang akan menentukan keberhasilan belajar siswa. Di antaranya, setiap siswa mengalami pengalaman dan potensi belajar yang berbeda-beda. Setiap siswa memiliki tendensi untuk menentukan kehidupan sehari-hari. Siswa lebih memberikan perhatian pada hal-hal yang menarik baginya dan menjadi kebutuhannya. Apabila diminta menilai kemampuan diri sendiri, biasanya cenderung akan menilai lebih rendah dari kemampuan sebenarnya. Siswa lebih menyayangi hal-hal yang bersifat konkret dan praktis. Siswa lebih suka menerima saran-saran daripada diceramahi. Siswa lebih menyukai pemberian penghargaan atau reward daripada hukuman. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat memengaruhi hasil belajar individu. Di antaranya, yang pertama, kelemahan secara fisik. Seperti contoh yaitu adanya susunan saraf yang tidak berkembang secara sempurna, sehingga sering mengakibatkan terjadinya gangguan emosional, adanya penyakit menahun yang menghambat usaha-usaha belajar secara optimal. Bila seorang siswa matanya juling sebelah atau kakinya pincang, tentunya kenyataan ini akan mengakibatkan timbulnya rasa rendah diri pada siswa tersebut karena sering menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Akibatnya, tidak dapat menerima pelajaran dengan baik karena perasaan selalu tersinggung. Yang kedua, kelemahan secara mental. Kelemahan secara mental ini baik kelemahan yang dibawa sejak lahir maupun karena pengalaman yang sukar diatasi oleh individu yang bersangkutan. Seperti kelemahan mental, artinya taraf kecerdasan atau inteligensinya memang kurang berbakat dan minat, bimbang, kurang usaha, aktivitas yang tidak terarah, kurang semangat, kurang gizi, kurang menguasai keterampilan dan kebiasaan fundamental dalam belajar. Yang ketiga, kelemahan secara emosional, seperti adanya rasa tidak aman, tercekam oleh rasa fobia atau takut, benci, dan antipati. Ketidakmatangan seorang siswa yang tidak menyayangi guru matematika, misalnya bisa saja memiliki hasil belajar yang jelek, apalagi bila kebencian tersebut juga menjalar pada pelajaran matematika yang dipegang oleh guru tersebut. Maka, bila masalah ini timbul, seorang guru harus segera menyelidiki apakah kebencian itu ditimbulkan oleh sikap guru terhadap siswa tersebut, atau memang siswa tersebut tidak mempunyai minat terhadap matematika, atau mungkin oleh hal-hal yang lain. Faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan nasional. Faktor lingkungan sosial yang pertama, lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan memengaruhi belajar siswa.
Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak terlantar juga dapat memengaruhi aktivitas belajar siswa. Paling tidak, siswa kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. Yang kedua, lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini sangat memengaruhi proses belajar. Ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga atau letak rumah, pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Lingkungan sosial sekolah, seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat memengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan yang harmonis antara kegiatan dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah. Maka para pendidik, orang tua, dan guru perlu memperhatikan dan memahami bakat yang dimiliki oleh anaknya atau peserta didiknya. Antara lain dengan mendukung, ikut mengembangkan, dan tidak memaksa anak untuk memilih jurusan yang tidak sesuai dengan bakatnya. Lingkungan nasional. Lingkungan nasional terbagi dua, yaitu lingkungan alamiah, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar tidak terlalu silau atau kuat, atau tidak terlalu lemah atau gelap, suasana yang sejuk dan tenang. Lingkungan alamiah tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi aktivitas belajar siswa. Sebaliknya, bila kondisi lingkungan alam tidak mendukung, proses belajar siswa akan terhambat terhadap aktivitas belajar siswa. Maka guru harus menguasai materi pelajaran dan berbagai metode mengajar yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi siswa.